Halo teman-teman, tahu nggak kota Surakarta atau kota Solo ini punya banyak kebudayaan yang masih dilestarikan loh. Yuk aku kasih tahu beberapa tempat wisata yang masih kental sama budayanya. Yang pertama, Museum Keris. Orang Solo pasti udah nggak asing dong ya dengan museum yang satu ini. Museum Keris beralamatkan di Jalan Bayangkara nomor 2, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum Keris diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2017. Museum Keris ini adalah tindak lanjut diakuinya keris Indonesia sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, di Museum Keris ini perlantainya punya nama yang unik loh. Ada lantai Wedaring Wacana. Di lantai ini terdapat beragam gambar senjata tradisional dan tipe pamor keris dari penjuru dunia. Lalu ada lantai Purwaning Wacana. Di sini nih kita bisa mengenal perabot keris dan perkembangannya di era modern. Oh iya, ada juga perpustakaan yang isinya koleksi naskah dan catatan sejarah. Selanjutnya ada lantai Cipta Adiluhung. Di sini kita bisa lihat proses pembuatan keris, cara membuka keris yang benar dan penggunaannya di busana adat Jawa. Lantai Es Tining Lampah. Di sini nih yang paling spesial dari puncak lantai Museum Keris Nusantara. Kita bisa menikmati hasil karya leluhur yang jadi saksi sejarah kemajuan teknologi serta kebudayaan Indonesia di masa lampau. Oh iya, ada yang baru tahu sama yang namanya jamasan pustaka? Ini adalah salah satu ritual cara perawatan keris di dalam budaya Jawa. Ritual ini dilakukan 1 tahun sekali saat bulan Suro dengan tujuan agar keris-keris ini terhindar dari korosi dan tetap terawat. Saya Muhammad Farisal Azmi, saya sebagai Kurator Museum Keris Nusantara, Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Oke, jadi sejak kapan Mas di sini? Saya sejak museum ini diresmikan 2017. Terus keris yang ada di sini itu ngambilnya dari mana Mas? Kita kebanyakan semuanya adalah hibah. Terus yang kedua ada hibah pinjam, yang ketiga ada pinjam koleksi. Jadi ada kolektor yang kita belalang nggak punya bahannya, kita pinjam sama kolektor. Terus untuk karena ada pandemi COVID ini apakah ngaruh juga ke pengunjungan museum? Sangat berpengaruh ya Mbak ya, terutama di sektor kalangan adik-adik ya, adik-adik pelajar, karena di Surakarta sendiri umur 1 sampai 15 itu tidak bisa masuk. Nah, dan itu juga mempengaruhi orang tuanya untuk masuk. Jadi ketika adik-adik nggak bisa masuk, anak-anaknya nggak bisa masuk, otomatis orang tuanya kembali atau pulang. Berarti tetap berpengaruh ya Mas? Pengaruh besar sekali. Jadi industri yang paling terpengaruh adalah industri pariwisata seperti museum ini paling terdampak selama COVID ini. Mungkin ada pesan-kesan untuk anak-anak muda yang belum pernah kesini gitu Mas? Ya, saya sarankan untuk datang ke Museum Keris untuk menggali identitas kita lagi, karena keris itu adalah cerminan identitas kita. Dan satu lagi, keris ini adalah simbol doa untuk kita semua. Yuk kita ke tempat selanjutnya, ke Museum Batik Kekinian yang ada di Solo, yaitu Dalem Gondosuli. Tempatnya berada di Jalan Gondosuli, Laweyan, Surakarta. Dalem Gondosuli ini adalah salah satu bangunan milik saudagar batik KRHT Heru Notoningrat.
Dalam Gondosuli nggak cuma menjual batik loh, tapi juga merupakan salah satu tempat edukasi, workshop, dan sekaligus museum batik yang kekinian. Di sini sangat terbuka loh untuk siapa saja yang pengen belajar tentang batik di Indonesia. Dalam Gondosuli ini pas banget buat anak muda loh, karena mempunyai coffee shop yang unik dan menarik. Pas banget kan? Setelah capek belajar tentang batik, bisa langsung nongkrong sambil menikmati kopi di Saudagar Kopi. Dan tempat terakhir adalah Pura Mangkunegaran. Orang Solo siapa sih yang belum tahu dengan istana yang satu ini? Pura ini berdiri pada tahun 1757 oleh Mangkunegaran I. Berlokasi di Jalan Ronggowarsito, Keprabon, Banjarsari, Surakarta, Pura Mangkunegaran ini adalah istana resmi Kadipaten Praja Mangkunegaran dan tempat kediaman para penguasanya. Nah, begitu masuk area Pura Mangkunegaran, akan terlihat hamparan halaman yang luas serta bangunan bernuansa Eropa. Setelah pintu gerbang utama menuju Pamedan, yaitu lapangan pelatihan prajurit pasukan Mangkunegaran. Pintu gerbang kedua menuju halaman dalam, tempat berdirinya pendopo ageng. Seluruh pendopo ini dibangun tanpa menggunakan paku loh. Di lingkungan Pura Mangkunegaran juga terdapat perpustakaan Rekso Pustoko, didirikan pada tahun 1867 oleh Mangkunegaran IV. Oh iya, di dalam pendopo terdapat beberapa gamelan pusaka antara lain gamelan Kyai Seton, gamelan Kyai Kanyut Mesem, dan gamelan Lipursari yang masing-masing gamelan tersebut hanya dimainkan pada saat-saat tertentu. Pertama boleh kenalan dulu. Nama saya Francisca Rimaharani, panggilannya Siska. Saya tinggalnya di sini dari lahir. Saya tuh di sini, tapi rumah saya di bagian barat sana. Terus kegiatan kebudayaan apa yang masih sering terselenggarakan di Pura Mangkunegaran ini? Untuk kegiatan kebudayaan, setiap hari Rabu dan Sabtu itu masih sering dilakukan itu kayak memainkan gamelan, tarian-tarian gitu masih ada. Terus juga kayak kol-kolan kayak gitu. Tapi kalau untuk kol-kolan itu sendiri itu diadakannya cuma sebulan sekali. Tuh. Kol-kolan sendiri itu memperingati apa? Kalau kol-kolan itu memperingati hari lahirnya Mangkunegara raja-raja yang terdahulu. Jadi nggak setiap harinya itu kayak ngelayain ulang tahunnya ini enggak. Jadi bisa Mangkunegara yang ke-1, ke-2. Terus ini kan kita lagi di Indonesia lagi pandemi COVID. Berdampak nggak sih pandemi COVID ini sama pariwisata di Mangkunegaran ini sendiri? Kalau berdampak, sangat-sangat berdampak. Karena di Mangkunegaran ini tuh sedikit banget, malahan turun drastis sih. Hampir 1 minggu tuh bisa dihitung lah turis-turis kesini. Tapi cuman turis lokal aja. Kalau turis mancanegara nggak ada sih. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Berarti bisa dikatakan hampir mati bahkan. Iya, hampir karena mati. pandemi. Oke. Terus ada nggak kesan-kesan buat anak-anak muda yang sekarang kan udah kayak apa sih museum itu kayak nggak pernah bercagar-cagar budaya yang ada di kotanya mereka sendiri-sendiri. Ada pesan nggak ke mereka? Ya, kalian kan anak Jawa ya, asli orang Jawa ya, kalau bisa mengembangkan budaya Jawa. Apalagi kan sekarang banyak banget anak-anak muda itu udah lupa akan tradisinya kan. Misalkan kayak dia nggak tahu adat istiadat, terus sopan santun ke orang Jawa tuh kayak gimana kan udah nggak paham gitu loh. Udah seenaknya sendiri lah. Ya kalau bisa ayolah kita bareng-bareng nguri-nguri budaya Jawa gitu. Nah, itu tadi beberapa tempat wisata di Solo yang punya banyak kebudayaan. Gimana? Teman-teman tertarik gak nih buat berwisata ke Solo?